Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo. Ini adalah video yang kedua dari pengenalan software e-commerce global yang bernama Keiyun. Di video yang pertama saya sudah menjelaskan dengan Keiyun kita bisa dengan sangat mudah untuk scrap produk dari 1688.com untuk masuk ke dalam toko Shopee kita. Nah, di video yang kedua ini saya akan menjelaskan keunggulan lain dari kita menggunakan Keiyun, yaitu adalah kita bisa mendapatkan data. Nah, kenapa data ini penting sih teman-teman ya? Data saat ini merupakan faktor utama kita dalam pengambilan keputusan. Sudah bukan zamannya lagi kita mengambil keputusan hanya berdasarkan coba-coba, tapi kita harus punya data sehingga kita melangkah mengambil keputusan dengan lebih pasti, apalagi di dunia usaha tentunya. Nah, teman-teman, melalui Keiyun ini kita bisa mendapatkan data yang dapat kita gunakan untuk yang pertama, kita bisa gunakan untuk riset produk yang terlaris. Nah, ini sangat membantu ya teman-teman, apalagi teman-teman yang bingung mau berjualan online, ingin berjualan online tapi takut karena bingung mau berjualan apa. Itu kendala yang paling banyak dialami oleh teman-teman yang ingin memulai berjualan online. Nah, dengan Keiyun ini teman-teman bisa riset, bisa cek produk apa yang kira-kira bisa jual, karena kita bisa tahu di pasaran sudah ada datanya. Dan juga mungkin teman-teman yang sudah ingin nih punya produk, wah saya mau jualan produk ini tapi takut untuk melangkah, wah nanti laku nggak ya, nanti laku nggak ya, teman-temanmu bisa cek di Keiyun produk yang mau Anda jual ini bagaimana kondisinya. Jadi sangat membantu bagaimana kita mengambil keputusan dengan data dari Keiyun ini. Nah, yang kedua, dengan data dari Keiyun ini kita bisa mengintip toko kompetitor. Kita harus akui persaingan saat ini sangat ketat, dan dengan perkembangan teknologi, keterbukaan informasi itu sangat luas. Nah, tugas kita adalah bisa menggunakan perkembangan teknologi ini dengan bijak. Kita bisa belajar dari kompetitor kita. Kita bisa membandingkan data kita dengan data kompetitor kita. Kita pun bisa lihat data performa kompetitor kita untuk kita ambil yang positif. Kita pun bisa membandingkan, misal kita punya beberapa kompetitor A, B, C, kita bisa bandingin, kita bisa tahu, oh kompetitor A dia kuat di hal A, kompetitor B dia kuat di hal B. Kita bisa ambil yang positif untuk masukkan dalam toko kita. Tentu saja ketika kita ingin dalam pengembangan toko kita, kita tidak bisa hanya sekedar berjalan saja, tapi kita harus banyak-banyak belajar. Nah, dengan Keiyun ini kita bisa belajar dari para kompetitor kita yang kita bisa dapatkan insight-insight yang positif dari toko mereka. Nah, kedua hal ini bisa kita dapatkan melalui Keiyun. Seperti biasa teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Keiyun ini untuk kita bisa meriset produk yang terlaris, dan juga yang kedua kita bisa cek toko kompetitor. Yuk kita langsung mulai ya teman-teman. Teman-teman juga bisa praktek di tempat Anda masing-masing. Ayo kita mulai. Baik teman-teman semua, kita akan langsung mulai praktek untuk bagaimana kita bisa melihat data apa sih yang bisa diberikan oleh Keiyun ya. Nah, seperti biasa teman-teman masuk dulu ke keiyun.com, dan kalau yang belum daftar bisa langsung di sini daftar, bisa pakai gratis. Dan di video saya yang pertama sudah ada panduannya bagaimana cara mendaftar. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya langsung masuk ke dalam akun saya. Saya masuk ke Keiyun ERP ini ya. Nah, ini nanti setelah masuk, kita masuk ke bagian dashboard ya. Ini adalah dashboard tampilan dari Keiyun, dan kali ini kita akan fokus membahas dari fitur panduan data yang bisa diberikan oleh Keiyun. Kita akan langsung masuk ke klik ke panduan. Nah, ini tempat saya sudah ditranslate ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman masih bahasa Mandarin, silahkan klik kanan, translate bahasa Indonesia. Nah, kita akan masuk dulu yang pertama ke bagian ruang data. Di bagian ruang data ini adalah kita bisa melihat performa dari Shopee. Karena kemarin saya daftarnya ngelinknya ke Shopee, di sini ada pilihannya Shopee ya. Kita bisa pilih. Nah, ini masih bahasa Mandarin, teman-teman. Kita klik kanan, kita translate ke Indonesia ya, supaya ganti. Shopee-nya nanti ada banyak pilihannya. Nah, di sini ada Shopee berbagai negara. Kita akan klik Shopee Indonesia. Nah, di sini data yang muncul ini adalah data dari Shopee itu sendiri. Ya, kita bisa tahu Shopee di sini jumlah total produknya ada 44.813 ya, ini jumlah produk yang ada di Shopee. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada volume penjualannya. Sebenarnya ini hanya data sekilas ya untuk kita mengetahui performa Shopee Indonesia itu seperti apa. Nah, mungkin ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang baru mau mulai berjualan tapi bingung, wah jualan di Shopee ini
kira-kira prospek nggak ya? Nah, dari data teman-teman bisa tahu ya bahwa jualan di Shopee itu prospek. Kita bisa lihat ya volume penjualannya segede ini dalam 30 hari terakhir. Nah, kalau kita lihat ke bawah di sini pun juga ada volume kisaran penjualan harian. Kalau ini hanya jumlah produk. Nah, dari sini pun kita bisa dapat insight ya teman-teman. Kita bisa tahu bahwa kisaran volume penjualan harian 1 sampai 9 itu jumlah produknya paling banyak. Jadi kita bisa tahu rata-rata di Shopee produk yang jumlahnya 1 sampai 9 ini konsumen belinya seperti itu. Jadi rata-rata konsumen itu beli produk mayoritas jumlahnya 1 sampai dengan 9. Kalaupun mungkin ini nanti didetailkan lagi bisa mungkin 1 ya. Jadi rata-rata konsumen minimal beli 1 produk. Makanya jumlah produk yang terjual volumenya 1 sampai 9 bisa sampai tertinggi nih ya 362. Kemudian kita bisa lihat ke bawah yang langsung belinya lebih dari 200 pieces, jumlah produknya hanya 3000. Jadi hanya berapa nih ya? Hanya sekitar 1%-nya ya dari 300.000 ini ya. Karena kan kalau 300.000 10%-nya 30.000. Berarti ini hanya sekitar 1%. Jadi mungkin nih hanya barang-barang tertentu yang kecil-kecil, yang grosir-grosir itu konsumen kalau beli langsung beli lebih dari 200. Nah, di sini tetap yang tertinggi adalah yang konsumen belinya kisarannya 1 sampai 9. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran kalau teman-teman nanti mau jual di Shopee, produk teman-teman ini kira-kira kalau konsumennya itu beli berapa nih produknya? Apakah satuan atau langsung banyak? Nah, di sini pun teman-teman bisa tahu rata-rata yang sudah berjualan di Shopee produk mana yang menyumbang penjualan tertinggi ya. Kita bisa tahu ya rata-rata konsumen belinya antara 1 sampai 9 produk per transaksi. Nah, kemudian di sini juga ada harga. Ini harganya masih dalam dolar Taiwan ya. Teman-teman bisa cek, nanti gampang bisa masuk ke Google, tinggal dinominalkan aja ini berapa. Jadi ini untuk 0 sampai 51 dolar Taiwan penjualannya paling tinggi. Ini adalah kisaran harga jual yang di Shopee banyak digemari. Karena kita bisa lihat dari total penjualannya paling tinggi, kita bisa search ya di sini ya. Kalau mau berdasarkan penjualan, nah di sini pun sama, ini harga jualnya 51 dolar sampai 101 dolar. Jadi ya harus diakui ya kalau jualannya murah, biasanya volume penjualannya tinggi. Ya kita bisa lihat dari data ini. Nah kita juga bisa lihat di bawah di sini, ini adalah kategori. Nah teman-teman pun yang mau menambah produk bisa cek di sini. Kira-kira kategori apa sih yang rame di Shopee saat ini? Dan juga mungkin kalau teman-teman mau main dari sisi lain ya. Jadi kalau kita menambah produk kita bisa dalam 2 versi. Kita mau bermain di Red Ocean atau Blue Ocean ya. Kalau di Red Ocean ya kita main di kategori yang memang penuh ya, yang banyak orang berjualan di sini. Atau kalau kita mau yang memang produk kita belum banyak pesaingnya ya kita main di yang kecil ini ya, yang buku di alat tulis. Memang ini semua ada plus minusnya ya. Nanti kalau yang mungkin kategorinya buku dan alat tulis ini mungkin juga segmennya tidak sebesar perlengkapan rumah. Jadi memang tergantung teman-teman memutuskan mau masuk ke area kategori produk yang mana. Tapi di sini teman-teman bisa mengetahui ya bahwa di Shopee yang ramai itu seperti apa kategori produknya yang banyak dicari. Juga di sini ada juga ya kenaikan komoditasnya dalam 30 hari terakhir. Kita bisa tahu semua ini berdasarkan data. Jadi ini satu hal yang kita bisa pakai untuk pertimbangan karena bukan hanya sekedar coba-coba seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat kembali ke atas di sini. Di sini ada analisa produk, di sini ada analisa toko dan analisa kategori. Nah, ini tadi yang saya jelaskan awalnya analisa produk. Sekarang kita coba analisa toko ya. Jadi tadi adalah produk-produk yang ada di Shopee Indonesia itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke analisa toko. Nah, kita bisa lihat di sini sama untuk analisa toko ya. Kita bisa lihat jumlah volume penjualan harian 1 sampai 10 sekali transaksi. Jumlah toko yang mengalami penjualan seperti itu paling banyak. Sama, jadi valid ya. Tadi produknya memang terjual 1 sampai 9. Nah, di sini pun yang volume penjualannya setiap kali dia dapat transaksi, dalam isi transaksi tersebut 1 sampai 10 produk paling tinggi juga. Jadi sama ya, memang kita bisa lihat ya di sini tetap produk yang satuan yang memang di Shopee ini menyumbang transaksi terbanyak. Kita juga bisa lihat di sini sama
Kalau kita lihat di sini adalah rasio penjualan dinamis toko. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini semua ada bagan-bagannya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada data-datanya. Ya, jadi enak banget kita bisa tahu. Nah, juga kita bisa lihat proporsi 30 hari terakhir untuk toko baru. Nah, kita semua tahu ya. Untuk toko baru memang pertumbuhannya pun cukup pesat. Di sini pun kita disediakan data. Dari tadi kalau kita lihat ya, perlengkapan rumah memang menyumbang paling tinggi ya. Jadi, kalau di sini ini malah pakaian wanita ya. Jadi 30 hari terakhir pakaian wanita menyumbang lebih banyak nih ya, 15%. Kalau tadi sebelumnya adalah perlengkapan rumah. Ini untuk kategori toko ya, banyak toko baru yang buka untuk kategori pakaian wanita. Nah, kita lanjut di sini, kita juga bisa masuk ke analisa kategori. Analisa kategori ini ya, kita bisa masuk di sini. Kita lihat di sini ya, ini adalah data. Sekali lagi data dari kategori mana sih yang ramai di Shopee. Kembali lebih detailkan lagi karena ini masuk lebih detail lagi, ada jam tangan, buku. Tapi kalau kita lihat di sini sama ya, teman-teman ya. Tetap di sini perlengkapan rumah yang paling dominan. Ya, jadi kategori perlengkapan rumah ini memang di Shopee sih dominan ya. Dan di sini pun kita bisa lihat, kita bisa cek di sini ada kategorinya perlengkapan rumah, perawatan, jumlah produknya pun yang paling banyak ya. Di sini jumlah produk terjualnya juga paling tinggi. Ini kategori favorit. Jadi kalau teman-teman mau mutusin masuk kategori mana, di sini sudah bisa tahu nih kira-kira persaingannya seperti apa. Kita bisa search dari tertinggi ke terendah, jumlah produknya juga kita bisa lihat ya. Ini hanya sekilas pengetahuan tentang untuk Shopee di Indonesia. Kita bisa tahu kategori-kategorinya seperti apa. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian analisis kategori lebih detail. Tadi ini adalah keseluruhan di Shopee Indonesia. Sekarang kita masuk satu persatu. Nah, kita masuk ke analisis kategori. Kita klik di sini. Jangan lupa Shopee Indonesia. Nah, ada 3 kategori ya teman-teman. Ada kategori terlaris, ini yang memang hot product yang paling banyak dicari. Kategori melonjak itu yang baru tren, yang saat ini baru banyak digemari. Dan nanti kita bisa bandingin nih, bisa perbandingan kategori. Mau kategori elektronik, mungkin dengan kategori fashion, kira-kira bagus mana. Nah, teman-teman mau terjun di kategori mana, bisa diputuskan dari data tersebut. Kita mulai satu-satu ya teman-teman, dari kategori terlaris. Nah, di kategori terlaris, ini pun kita bisa lihat ya, mau peringkat harian, peringkat mingguan, ataupun peringkat bulanan. Akan lebih valid kalau kita pakai yang peringkat bulanan ya, karena di sana sudah 1 bulan dan sudah melalui berbagai fase ya, tanggal tua, tanggal muda, jadi lebih bagus. Nah, di sini untuk kategorinya, kalau kita klik semua industri nanti muncul semua. Tapi kalau kita memang mau detailkan satu persatu juga bisa. Nah, mungkin ini berguna kalau teman-teman yang sudah berjualan di Shopee dan ingin tahu nih, kira-kira kategoriku, produkku sekarang yang baru tren seperti apa. Tapi kalau teman-teman yang memang baru mencari kategori produk, bingung mau berjualan apa, bisa dicek satu persatu ya. Tergantung teman-teman pilih yang mana. Di sini kategorinya bebas. Nah, kita akan cek ya. Anggap aja nih semua industri, jadi ini semua muncul. Kita akan coba cek yang bagian atas nih. Kalau kita dekatkan di bagian ini, nah langsung muncul produk yang top 5 dalam 30 hari terakhir. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada top 1, 2, 3. Ini adalah kategori perlengkapan rumah. Kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek mungkin yang kategori ketiganya aja nih, wall sticker ya. Memang sekarang baru tren. Kita akan lihat seperti apa. Nah, ini produk wallpaper dinding. Kita bisa lihat di sini jumlah produk 1 minggu terakhir terjualnya seberapa. Cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi memang ini produk tren. Kalau teman-teman ada supplier atau punya link ke produk ini, mungkin juga bisa jualan. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya ada juga rincian penjualannya pun sampai ada. Kita bisa lihat ya, ini dari tanggal ya. Ini dari tanggal kemarin ya. Entah ini kenapa tampilannya seperti ini ya. Ini per tanggal, per hari ya. Kita bisa lihat penjualan per harinya berapa. Ini tanggal 31 Desember kemarin. Wow, keren banget ya nih ya. Dan di sini pun kita bisa klik pilih indikator ya. Teman-teman tinggal pilih sih, yang data mau dimunculin mana saja. Kalau mungkin terlalu banyak, teman-teman mau lihat volume penjualan harian atau penjualan kumulatif, jumlah like, jumlah komentar, semua ada. Ini keren banget ya kayak unit, jadi banyak banget.
Jadi kita benar-benar risetnya tuh bisa mendalam ya teman-teman, tidak hanya sekedar wah ini rame ya udah kita jualan, tapi ramenya itu seperti apa, rame tapi ratingnya jelek. Nah ternyata kita bisa lihat di sini ratingnya bagus nggak, komentarnya oke nggak. Nah disitu kita bisa lihat. Nah kalau kita kembali ke atas di sini, kita pun juga bisa lihat ini produknya yang ada di Shopee. Nah ini sangat berguna ya teman-teman, kalau kita ingin lihat realnya sih seperti apa sih, Keyun ini datanya valid atau enggak ya, atau dia hanya sekedar jangan-jangan munculin aja tapi nggak valid. Nah kita bisa cek. Dan juga ini berguna kalau teman-teman mencari supplier. Biasanya yang rame-rame seperti ini ya, yang penjualnya bisa banyak ya, harganya biasanya memang terjangkau dan mereka pun stoknya banyak, mereka siap menjadi supplier. Teman-teman yang ingin memulai berjualan online bisa cek toko-toko besar seperti ini. Kita cek periksa komoditas ya. Nah ketika kita cek periksa komoditas, kita akan masuk ke halaman Shopee-nya. Nah, kita bisa lihat ya memang gila ya ini penjualannya ya. Di sini ada 100.000 lebih penilaian dan sudah terjual 10.000 lebih. Ya, gila ya nih ya, teman-teman ya. Jadi memang ini rame banget dan memang wallpaper dinding yang seperti ini memang banyak sekali digunakan sekarang. Teman-teman bisa cek di sini harganya berapa. Contoh nih ya, bata putih murah banget ya teman-teman, Rp4.000. Dan masuk lagi ke Shopee murah lebay. Nah di sini teman-teman bisa lihat produknya seperti apa, mencari inspirasi produk. Juga teman-teman bisa mencari untuk inspirasi supplier. Teman-teman tinggal masuk aja ke tokonya nih ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah teman-teman tampilan di sini karena ini saya sudah install ya untuk Shopee Fans. Dan kalau dari Keyun nanti munculnya seperti ini. Kita akan masuk kunjungi toko. Nah ini kita masuk ke tokonya yang di Shopee. Tampilannya benar-benar seperti Shopee yang seperti biasa kita lihat ya. Nah di sini ya, ini terjualnya banyak-banyak teman-teman ya. Nah terjualnya banyak teman-teman. Kalau mau jadi reseller pun saya rasa ini pasti tokonya siap ya, karena ini banyak sekali dia ada penjualan terbanyak. Nah ini cara kita untuk cek ya, untuk produk kategori yang memang terlaris untuk perlengkapan rumah. Kita akan coba kembali ya. Kita akan kembali. Kita akan coba cek untuk yang sekarang kategori melonjak atau hot product. Ya, atau produk yang baru tren. Kalau tadi kategori terlaris itu hot product, kalau kategori melonjak itu produk yang baru tren. Kita akan cek di sini. Oke. Nah, yang baru melonjak ternyata di sini ada gaming ya. Konsol. Kita akan coba cek ya. Kalau sekarang kita praktek per kategori secara detail. Kita akan coba di bagian sepatu pria saja ya. Nah, di bagian sepatu pria ini langsung muncul ya jenis kategori sepatu pria. Sepatu pria pun ada beberapa kategori ya. Kita akan langsung klik di sini. Langsung ada sama untuk produk yang baru tren. Dalam top 5 dalam 30 hari. Kita akan coba lihat yang top 1. Nah, ini adalah produk sepatu yang paling laris ya untuk kategori sepatu pria. Ini sepatu boot safety ya. Kita bisa lihat di sini dalam 1 minggu penjualan berapa, tidak terlalu banyak karena mungkin ini harganya juga cukup mahal ya kalau sepatu boot. Nanti kita lihat. Tapi kita bisa lihat ya performanya seperti apa, dan kembali kita pun bisa lihat di Shopee yang baru laris seperti apa. Nah, harganya ternyata tidak cukup tinggi harganya ya. 64.000, tapi kemarin dalam 1 bulan terakhir performanya tidak terlalu banyak, walaupun di sini sebenarnya sudah terjual sangat banyak ya. Produk terlaris ratingnya pun cukup oke ya, 4,6, harganya cukup terjangkau 64.000, makanya ini rame ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sekali lagi mau jadi reseller, toko-toko seperti ini kecenderungannya dia siap untuk menjadi supplier Anda. Nah kemudian kita akan kembali. Tadi setelah kita lihat kategori terlaris, kategori menunjak, ini sesuai kebutuhan teman-teman ya, kategorinya mau di set seperti apa, set peringkat bulanan, harian pun bisa ya. Nah kemudian kita akan masuk ke perbandingan kategori. Jadi kalau ini teman-teman yang mau mau nambah produk kategori baru, ataupun mungkin yang baru mau berjualan, nah di sini bisa bandingin kira-kira kategori ini kalau dibandingin bagus yang mana ya. Nah, kita bisa lihat 30 hari terakhir. Kita akan masuk di sini ya. Jangan lupa Shopee Indonesia. Shopee Indonesia. Shopee Indonesia. Nah, kita masukkan contoh ya, kategori sepatu pria. 1. Kemudian di sini kategorinya pakaian pria.
masukkan lagi di sini kategorinya busana muslim. Nah, kita bisa lihat nih nanti perbandingannya ya, seperti apa nih grafiknya. Nah, ini ya, industri 1, industri 2, industri 3. Kita bisa lihat nih penjualannya berapa. Paling banyak adalah yang fashion muslim ya. Kita bisa bandingin ya. Nah, ini mungkin akan lebih berguna lagi kalau teman-teman lebih nanti detail lagi ya, sudah tahu jualannya apa. Misal sepatu pria, mau sepatu cat atau sepatu pantofel. Nah, di sini kan ada semua. Jadi teman-teman tahu nih kira-kira marketnya sekarang gede yang sepatu cat atau sepatu pantofel, seperti itu. Ini saya hanya mencontohkan saja ya, teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di sini bagian di panduan untuk masuk ke analisis produk. Karena tadi analisis kategori kita sudah bahas semua ya teman-teman ya. Ada kategori terlaris, kategori melonjak, ini yang baru tren, dan perbandingan kategori. Sekarang kita masuk ke analisa produk. Jadi kalau tadi kita baru bandingin kategori-kategorinya, sekarang lebih detail lagi masuk ke kategori produk. Sama di sini ada produk terlaris, kategori melonjak itu produk yang baru tren, dan ada tambahan produk baru yang terlaris. Jadi ini produk yang memang masih baru tapi yang paling rame ya, new product yang rame. Kita bisa juga nanti di sini perbandingan produk. Seperti biasa ya, kita coba satu-satu ya. Kita coba dulu yang produk terlaris. Teman-teman bisa milih mau semua industri atau fokus ke satu produk. Contoh kita cek aja busana muslim ya, yang tren ya, karena memang busana muslim marketnya sangat besar. Nah, kita bisa lihat di sini untuk busana muslim, kita cek dulu peringkat hariannya. Kalau teman-teman mau search by harga juga bisa ya, tinggal tulis saja di sini ya, harga rata-rata produknya berapa, range-nya berapa yang mau Anda saring, nanti tinggal masukkan. Nah, di sini untuk produk terlarisnya kita bisa lihat ya, Bella Square New, ini dari Rifani Hijab. Wah, ini laris nih. Kita akan coba cek ya, produknya seperti apa. Nah, kita bisa masuk. Ini sudah masuk kategori kita riset produk terlaris, teman-teman. Jadi enak banget ya, sekarang ini kita bisa tahu wah produk yang baru laris di pasaran itu seperti apa, yang jual siapa, fotonya seperti apa, strateginya seperti apa. Kita bisa belajar dari sana. Ya, kita bisa tahu nih produk ini terjual ya dalam 1 minggu terakhir 31.668. Jadi gede banget nih teman-teman ya. Kalau mau jual produk ini gede banget. Kita bisa lihat di sini pangsanya besar banget karena dalam 1 minggu pun terjual seperti itu. Dan seperti biasa kita harus lihatnya lebih detail lagi teman-teman. Kita masuk ke halaman produknya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata ini harganya murah banget teman-teman ya, 10.800. Makanya rame banget. Kalau teman-teman sekali lagi mau menjadi reseller bisa ya. Karena saya rasa untuk harga jilbab seperti ini teman-teman mungkin jual di kisaran 13.000, 14.000 pun masih bisa, atau 15.000 dengan nanti ditambahkan voucher, atau teman-teman juga ada potongan gratis ongkir ekstra. Konsumen pun masih tertarik ya, karena ini fotonya pun bagus ya teman-teman. Jadi tidak terlihat seperti barang harga 10.000 karena fotonya pun bagus, ratingnya pun bagus ya. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa belajar. Kalau Anda juga jual hijab dari toko kompetitor, Anda pun bisa mengunjungi tokonya, cek lebih detail lagi produknya seperti apa ya. Kita bisa lihat produk-produknya, memang ini seller besar ya, karena ini penjualannya rame. Enak banget ya teman-teman kalau teman-teman menjadi resellernya untuk awal dalam berjualan. Dan juga teman-teman mencari ide produk ya, fotonya seperti ini, gambarnya seperti ini. Teman-teman bisa juga testing, teman-teman beli produknya, Anda lihat oh seperti ini atau produknya, kemasannya Anda belajar dari toko-toko yang memang sudah lebih dulu berhasil ya. Atau mungkin Anda yang mau masuk ke kategori baru ya, Anda belajarlah dari toko-toko yang sudah lebih dulu berjualan, seperti itu ya. Kita bisa lihat ya dari data. Tadi kita masuk ke analisa produk. Nah, sekarang kita kembali, kita akan masuk untuk kategori melonjak. Jadi ini produk yang baru tren. Sama ya, kita lihat aja di fashion muslim. Tadi juga sama fashion muslim, busana muslim. Kita masuk di sini, kita coba pakaian muslim wanita ya, hijab. Nah, ini lebih detail lagi. Untuk yang baru tren di sini rumah masker nama tokonya ya. Ini tali sambung. Oh, ini talinya ya. Jadi mungkin talinya murah. Coba kita lihat yang benar-benar produk ya. Ini ya mungkin ya. Kita cek produknya. Terjualnya berapa? 116 dalam 1 minggu.
Kita cek. Nah, ini harganya murah ya, 6.500. Juga di sini mungkin ini gambarnya kurang maksimal ya sebenarnya, tapi pun tetap rame karena harganya ya terjangkau teman-teman ya. Nah, tapi ini fitur ini tadi kita bisa gunain ya kalau teman-teman mau riset produk-produk mana sih yang sekarang baru tren, yang baru banyak dicari. Kita juga bisa lihat yang new product yang terlaris, jadi produk baru yang benar-benar laris. Kita tahu di sini ternyata yang rame ini follower Instagram, freedom internet ya, kebanyakan top up ya. Kita masuk berkategori, sama kita cek ya, karena tadi kita busana muslim ya, kita lihat busana muslim. Kita masuk ke bagian muslim wanita, hijab, sama ya, kita lihat produk baru yang terlaris yang apa nih. Nah, ini ya teman-teman, ternyata ada yang di Jasmine jilbab, sama teman-teman tinggal klik lihat tokonya, pelajari produk-produk mana yang baru terlaris kalau Anda pun ingin menambah produk baru. Nah, itu ya teman-teman ya, dimana kita bisa tahu produk baru apa yang baru ini ya di Shopee, dan kita pun bisa belajar karena ini banyak banget. Kita scroll ke bawah, nah banyak banget kan, nah ini banyak banget. Sampai halaman berapa nih ya, banyak banget teman-teman bisa lihat yang kira-kira teman-teman bisa masuk di sana. Teman-teman pun bisa menambah produk baru untuk toko Anda. Nah, kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur perbandingan produk. Jadi sesuai dengan namanya, kita bisa membandingkan performa tiap produk. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus masuk dulu ke dalam produknya. Contoh ya, kita mau bandingin jarum pentul mini ini, kita masuk dulu. Nah, teman-teman harus klik tambah pemantauan. Jadi ditandai dulu ya. Produk-produk yang teman-teman ingin bandingkan performanya harus ditandai dulu. Contoh ini satu produk, kita mau bandingkan dengan ini, mungkin apa nih produknya nih ya, Ciput Rajut. Kita klik tambah pemantauan. Nah, setelah kita sudah tandai ya, kemudian kita masuk ke fiturnya, yaitu adalah perbandingan produk. Di sini kita bisa pilih ya, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Saya sarankan 1 bulan supaya datanya lebih valid. Nah, kemudian teman-teman klik di sini. Nah, ini akan muncul produk-produk yang teman-teman sudah tandai. Kebetulan saya sudah menandai beberapa produk selain yang tadi saya contohkan ya. Nanti yang teman-teman tandai akan muncul di sini. Jadi contoh, kita akan membandingkan di sini. Misal ini ya, ada produk pertama, ini produk kedua, ini produk ketiga. Nah, di sini langsung muncul teman-teman ya, semuanya sudah muncul. Waktu uploadnya kapan, volumenya kapan, penjualannya berapa. Jadi kita bisa tahu nih ya, produk ini performa detailnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui performa satu produk, simpel banget, masuk ke Keyyoun ini, teman-teman dapat semua datanya, dan ini valid ya teman-teman ya. Oke, ini adalah cara untuk bagaimana kita menggunakan fitur perbandingan produk. Nah, melalui Keyyoun kita pun bisa cek performa produk yang ada di Shopee ya. Jadi mungkin teman-teman lihat nih produk di Shopee ada yang bagus, kita ingin tahu nih performanya seperti apa. Itu kita bisa gunakan di fitur mencari produk ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ID produk. ID produk ini didapatkan dari mana? Dari Shopee. Jadi teman-teman bisa masuk ke Shopee. Ini sebagai contoh, kita masuk ke Shopee dan kita ingin cek ya, misal di sini ada produk yang bagus nih ya. Contohnya mungkin ini ya. Kita cek kenapa nih produknya mungkin bagus. Kita lihat, mungkin kita mau cek nih kompetitor. Kita lihat yang produk jilbab. Nah, kita lihat ini ya. Nah, di sini teman-teman kemudian lihat bagian atas ditandain, di bagian belakang sendiri ini ada kodenya. Yang setelah titik ini teman-teman copy. Klik kanan, copy, kemudian teman-teman masukkan di sini. Kita copy di sini, paste di sini, kita enter ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini produknya ini tadi. Kita langsung bisa lihat produk ini performanya gimana. Jadi enak banget ya kalau teman-teman lihat di Shopee ada produk yang potensial dan teman-teman ingin tahu potensinya seperti apa, performanya seperti apa, cukup gunakan langkah tersebut. Teman-teman tinggal copy di sini, bisa masuk, bisa lihat datanya seperti apa, muncul semua. Kita bisa gunakan itu untuk mengetahui performa dari produk tersebut ya.
Nah, kemudian di sini sekarang kita akan masuk ke bagian analisa toko ya teman-teman ya. Jadi tadi udah per kategori, per produk, sekarang kita masuk ke analisa toko. Nah, inilah yang sering disebut kita bisa mengintip toko kompetitor ya. Karena kita bisa langsung masuk ke dalam tokonya dan lihat produknya apa saja, yang paling laris apa, yang menyumbang penjualan tertinggi apa, dan kita pun bisa belajar dari sana. Sebenarnya ini semua fitur ini berhubungan ya. Dengan tadi yang analisa produk pun, kita pun bisa masuk ke dalam tokonya. Tapi kalau ini langsung peringkat berdasarkan toko, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan langsung coba ya untuk bagaimana riset toko yang paling laris di Shopee saat ini apa. Kita bisa di sini pakai yang semua industri saja. Kita lihat, teman-teman, nanti kalau mau per kategori pun simple, tinggal masuk ke kategori apa yang teman-teman mau cek. Tapi ini saya contohkan aja untuk semua industri dan peringkat per bulanan ya. Nah, di sini jelas yang paling rame produk digital, tapi kita bisa lihat nih di sini toko-toko lain yang baru rame ini apa sih ya di sini ya. Nah, kita bisa lihat kalau mungkin teman-teman mau cek kira-kira yang baru rame apa, karena tadi kita baru bahas fashion muslim ya. Mungkin kita lihat ini aja ya. Najwa fashion muslim ini kita lihat. Nah, di sini produk terjual 30 hari terakhir 792. Jumlah produk yang ada penjualan. Jadi 792. Penjualan dalam 30 hari terakhir dia hampir 1 juta ya teman-teman ya, 979.000. Berarti kalau dibagi dalam satu hari ya, rata-rata dia dapat order berapa ya? 979 733 dibagi 30. Rata-rata dia orderannya 32.000 dalam sehari ya. Ini gede banget nih ya. Kita bisa lihat ya, kita periksa tokonya ya. Kenapa nih toko rame banget? Nah, di sini kita bisa lihat tokonya. Kita bisa intip ya data kompetitor yang kita belajar. Nah, memang ini tokonya bagus ya teman-teman ya, desainnya bagus ya. Ya, desainnya menarik, kita bisa lihat, dan memang harganya murah-murah ya teman-teman ya. Ini harganya memang benar-benar murah-murah. Ini benar-benar grosiran ya dia jualannya, makanya murah banget ya. Nah, kita bisa lihat produk-produknya ya. Walaupun ini harganya jualnya murah ya teman-teman, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu nih produk-produk yang seperti ini di pasar ini ada marketnya, karena ya dijual murah tetap banyak yang beli. Ada juga produk yang memang sudah dijual murah nggak ada yang beli, berarti memang market nggak menerima. Tapi kalau ini ada yang beli berarti market itu menerima. Teman-teman bisa cek ya, masuk di sini, masuk ke contoh salah satu halaman produknya, bisa lihat. Nah, ini murah banget ya, 8.000. Produknya udah ada videonya, gambarnya pun juga oke, makanya ini rame ya teman-teman. Sudah terjual 10.000 lebih. Mau lebih detail lagi, biasa teman-teman kunjungi tokonya. Nah, ini masuk, klik semua produk. Di sini ada per kategori tokonya. Ya, di toko ini ada produk apa saja, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita bisa mengintip data kompetitor ya, kita bisa tahu yang produk hero-nya dia apa, dan kita pun bisa belajar. Bahkan kalau kita pun ingin mencoba berjualan produk mereka pun, paling tidak kita sudah tahu dari kompetitor mereka sudah berhasil menjualnya. Nah, kembali ke bagian tadi, karena kita tadi di bagian analisa toko. Tadi adalah bagian toko terlaris, kita sekarang lihat yang toko yang baru tren, yang baru melonjak ya, yang memang dia baru naik. Di sini kita bisa lihat peringkat bulanannya. Nah, kita bisa lihat ya untuk dalam peringkat 1 bulan, toko mana yang baru melonjak ya, istilahnya dia baru naik, kita bisa tahu. Sama teman-teman seperti arahnya tadi, tinggal klik masuk aja ke dalam tokonya, Anda pelajari tokonya, Anda cari ide produk-produknya, fotonya seperti apa, cara dia berjualan, video, strategi harga, deskripsi. Teman-teman bisa belajar banyak sekali dari setiap toko, karena setiap toko itu unik. Nah, ini adalah search berdasarkan toko yang baru melonjak. Kita bisa lihat di sini ada top 5-nya ya. Nah, kita bisa tahu di sini ya, produknya apa dari toko lapak juara ini, top 5 produknya, teman-teman bisa pelajari. Juga teman-teman kalau ingin tahu toko baru yang baru laris, ya ini toko yang termasuk kategori toko baru tapi sudah rame penjualannya. Di sini teman-teman bisa search ya, produk apa sih yang bikin toko ini rame. Ada 5 best produknya. Jangan lupa kategorinya teman-teman bisa pilih, jadi Anda bisa survei, bisa riset sesuai apa yang Anda jual. Benar-benar riset kompetitor Anda, seperti itu. Kita juga bisa pakai perbandingan shop ya.
Kalau teman-teman bandingin, misal Anda punya dua kompetitor, toko A dan toko B, cukup di sini nanti masukkan toko A, di sini masukkan toko B atau toko C, bisa 3 ya teman-teman. Lihat nih, dari ketiga toko itu yang paling gede yang mana, yang Anda mau jadikan patokan yang mana, yang Anda mau pelajari yang toko mana, Anda bisa kasih itu semua. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah keunggulan dari fitur panduan data yang ada di Keiyun. Teman-teman bisa gunakan ini dengan bijak. Teman-teman bisa gunakan ini untuk belajar dari kompetitor, bukan kemudian hanya sekedar menjiplak ya, tapi belajar dari kompetitor. Amati, tiru, modifikasi ya, prinsip ATM. Tapi di sini teman-teman sekarang melihatnya benar-benar berdasarkan data. Jadi teman-teman bisa lihat nih data kompetitor seperti apa, produk yang mau Anda tambahkan di toko Anda seperti apa. Jadi ini lebih safe, lebih aman. Kalau Anda mau invest dana, mau ambil produk baru, maupun menambah produk baru, nah Anda lebih safe karena kita sudah tahu datanya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar coba-coba, tapi teman-teman udah lihat dulu datanya, market pasarnya seperti apa. Nah di sana teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih komplit lagi. Nah kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu adalah perbandingan shop atau perbandingan toko. Kita bisa membandingkan performa tiap toko. Jadi kita bisa tahu nih kompetitor kita performa tokonya seperti apa. Caranya gimana? Teman-teman harus masuk dulu ke dalam tokonya. Contoh ya, kita mau bandingin, mau lihat performa toko ini. Nama tokonya Shopee Supermarket. Kita klik mantau. Ini pantau ya teman-teman ya. Kita tandai dulu istilahnya. Kemudian setelah itu kita ambil toko yang lain yang mau kita bandingkan dengan toko Shopee Supermarket ini. Coba kita klik yang ini, toko Pom-Pom Sis. Kita klik mantau. Sudah, setelah itu kita akan langsung masuk ke fitur perbandingan shop. Nah, di sini teman-teman bisa bandingin 3 toko. Tapi tadi yang saya pantau ada 2 ya, kebetulan saya beberapa ini sudah saya pantau, tuh hanya contoh aja. Harusnya toko teman-teman yang tadi teman-teman pantau muncul di sini. Contoh ya, kita bandingin satu toko ini, kemudian toko ini, dan yang toko ketiga contoh ini ya, agak beda ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat performa dari 3 toko. Kita bisa tahu toko ini daftarnya kapan, jumlah produk di tiap toko kapan, jumlah produk yang terjual berapa, penjualnya berapa. Di sini kita bisa lihat ya performa dari ketiga toko ini. Jadi kalau teman-teman punya kompetitor pun bisa Anda bandingin dengan toko Anda sendiri, atau tiap kompetitor Anda bandingin. Nah, di sana Anda bisa dapat data. Jadi ini adalah fitur untuk kita membandingkan performa tiap toko yang ada di Shopee. Oke teman-teman, itu saja untuk tutorial panduan bagaimana kita bisa membaca data yang disediakan oleh Keiyun. Terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi adalah video tutorial untuk bagaimana kita menggunakan Keiyun untuk mendapatkan data yang bisa kita gunakan untuk meriset produk yang akan kita jual dan mengintip toko kompetitor. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan Keiyun ini nggak perlu khawatir, karena saat ini teman-teman bisa menggunakan Keiyun ini dengan gratis alias free. Nah, nantinya kalau teman-teman cocok dengan versi yang gratis dan ingin mendapatkan fasilitas yang lebih, teman-teman bisa mengambil paket VIP. Karena nanti ketika teman-teman mengambil paket VIP, ada banyak sekali fitur-fitur yang akan dibukakan. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang bagi Anda semua yang baru pertama kali join di YouTube saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga Anda semua akan mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.